Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, dengan arc Wano Kuni yang sudah berjalan sejauh ini dan tahun 2021 yang sudah berjalan sejauh ini juga, semoga saja kita bisa mendapatkan pergerakan terbaru dari karakter Shanks meski hanya satu chapter. Ya, sepertinya bagi kita semua pasti akan sangat kesyukuran melihat Shanks bergerak meski hanya satu chapter. Atau jangankan satu chapter, satu lembar pun sepertinya orang-orang siap membahasnya selama 1 bulan penuh. Haha. Dan kali ini kami ingin membicarakan mengenai Wano Kuni yang lebih mengerikan dari yang kita kira. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Eiichiro Oda menjanjikan kepada kita semua bahwa arc Wano Kuni akan mendapatkan pertempuran yang lebih wah daripada arc Marineford. Dan di chapter 1028 kita mendapatkan ancang-ancang dari bukti perkataan Eiichiro Oda. Ya, secara setup memang terlihat sangat keren. Semoga saja ketika eksekusi jalan cerita akan memuaskan. Kami harap eksekusinya tidak seperti konsep Tobiropo yang begitu wah di awal cerita, tapi ketika eksekusi akhir mereka malah mengecewakan. Kemunculan pasukan Sword. Sword adalah organisasi yang ada di dalam organisasi Angkatan Laut. Bisa dibilang mereka adalah CP0-nya Angkatan Laut. Secara data, Sword adalah pasukan spesial markas Angkatan Laut. Untuk misi dan tujuan mereka saat ini masih belum diketahui. Namun kita sudah mengetahui dua anggota penting dari Sword, yakni X-Drake dengan Koby. Terakhir kali X-Drake berkomunikasi dengan Koby adalah dirinya melaporkan kondisi terkini yang terjadi di Wano Kuni, tepatnya mengenai apa yang terjadi pada Yonko Kaido. X-Drake juga melaporkan bahwa CP0 datang ke Onigashima, yang mana hal itu membuat Koby terkejut. Oh ya, CP0 dan Sword juga secara harfiah memiliki arti yang bertolak belakang. Nama panjang dari CP0 adalah Chipper Paul Aegis Zero, di mana kita semua tahu bahwa Aegis memiliki arti sebagai pelindung, dan Sword memiliki arti pedang yang identik dengan menyerang. Konsep Sword juga agak mirip seperti konsep Don Quixote Rocinante yang menyamar di keluarga Don Quixote do Flamingo, lalu melaporkannya kepada pihak Angkatan Laut, yang mana waktu itu Rocinante berada di bawah perintah langsung dari Fleet Admiral Sengoku. Di One Piece chapter 1056, momen dimana Koby dan X-Drake bertukar informasi itu, X-Drake berkata, "Aku melihat CP0. Aku tidak ingin memikirkannya. Itu pasti berarti pemerintah dunia membuat perjanjian dengan Wano Kuni, negara yang dijalankan oleh bajak laut. Aku tidak bisa berpikir jernih saat ini." Ya, poin pembicaraan ini adalah pemerintah dunia membuat perjanjian dengan negara yang dijalankan oleh bajak laut. Dan apakah nakama tahu lembaran berikutnya dari topik tersebut? Lembaran berikutnya adalah memberikan reaksi orang-orang terhadap pemutusan Shichibukai dengan pemerintah dunia, di mana hampir dari semua orang bahagia. Dan ada orang yang mengatakan bekerja sama dengan bajak laut bukanlah hal yang bagus. Yap, lagi-lagi ini menjadi sebuah pembicaraan yang memicu konflik. Orang-orang di dunia One Piece saat ini tidak mengetahui bahwa pemerintah dunia sedang menjalankan sebuah perjanjian dengan negara yang dijalankan oleh bajak laut. Sehingga kami pikir dari poin-poin ini, organisasi Sword sepertinya akan datang ke Wano Kuni untuk membantu. Ada banyak kemungkinan mengenai anggota Angkatan Laut yang sepertinya berkaitan dengan Sword. Salah satunya adalah Fujitora, orang yang saat ini tidak diperbolehkan pulang ke markas besar Angkatan Laut sampai mendapatkan kepala Luffy si topi jerami. Dia memiliki kemungkinan yang besar menjadi bagian dari anggota Sword, dan dirinya juga orang yang menyetujui penghapusan sistem Shichibukai. Artinya secara tidak langsung Fujitora membenci organisasi suci seperti Angkatan Laut bekerja sama dengan bajak laut, yang mungkin jika Fujitora mengetahui bahwa pemerintah dunia bekerja sama dengan bajak laut di Wano Kuni, ini akan membuka matanya mengenai betapa buruknya pemerintah dunia. Ditambah dengan konsep arc Wano Kuni yang berisikan kebun binatang, dan ada cerita lama di mana dinosaurus punah karena meteor, maka hal ini relevan sekali dengan konsep kekuatan Fujitora yang berkaitan dengan turunnya batu dari luar angkasa. Kedatangan Grand Fleet kru topi jerami.
Grand Fleet. Hal ini sering dibicarakan oleh orang-orang karena jika Grand Fleet atau aliansi Luffy yang didapatkan dari Dressrosa datang ke Wano Kuni, maka sepertinya hal ini akan sangat membantu. Karena jumlah dari Grand Fleet kru topi jerami sendiri adalah 5.600 pasukan. Ya, angka yang cukup fantastis untuk anak baru seperti Monkey D. Luffy. Apalagi konsep buah setan Bari-Bari Nomi milik Bartolomeo pernah dimiliki oleh orang yang ada di Wano Kuni, yang mana hal ini membuat para fans berpikir ini akan menjadi lampu hijau bagi cerita untuk menunjukkan Grand Fleet pada arc Wano Kuni ini. Namun sejujurnya, kami adalah orang yang tidak mengharapkan aliansi Luffy yang satu ini datang ke Wano Kuni. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan aksi yang cukup dari mereka pada saat di arc Dressrosa. Bahkan menurut kami, aksi-aksi mereka di arc Dressrosa sendiri cukup membosankan. Dan untuk Wano Kuni yang katakanlah perang berskala besar, kami tidak tertarik melihat orang-orang yang katakanlah kekuatannya cuma seadanya. Panggung untuk Grand Fleet itu sendiri bukan panggung yang besar. Jika mereka hadir di Wano Kuni, mungkin panggung yang sebanding dengan kekuatan mereka hanyalah untuk melawan pasukan-pasukan receh atau mentok-mentok orang-orang seukuran pengguna smile atau number. Kami pikir cerita sekarang berpusat pada kru topi jerami yang mencari aliansi. Cerita tidak akan langsung menggunakan aliansi yang baru saja didapatkan. Dan jika arc Wano Kuni ini berhasil, kru topi jerami akan mendapatkan sebuah achievement. Bukan hanya Wano Kuni yang mungkin akan menjadi wilayah di bawah naungan kru topi jerami, namun kru topi jerami juga sepertinya akan memiliki pasukan samurai serta suku Ming yang siap membantu kru topi jerami jika memang memerlukan bantuan. Aliansi dari Grand Fleet itu sendiri sepertinya lebih tepat dimunculkan di sesi terakhir, yakni di perang yang memang berskala besar sekali. Perang melawan kekuatan yang cukup besar, yakni pemerintah dunia. Kedatangan pasukan revolusi. Meski sejauh ini di arc Wano Kuni belum dimunculkan desas-desus mengenai kemunculan dari anggota pasukan revolusioner, namun kami masih belum berhenti berharap bahwa pasukan ini akan muncul di arc Wano Kuni. Karena jujur saja sejauh ini kita masih belum mengetahui kekuatan dari pasukan revolusi. Dan sekarang pemerintah dunia sudah mengerahkan pasukannya, sehingga kami pikir akan sangat seru jika revolusioner dan pemerintah dunia ikut bertempur demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan dari segi konsep cerita, pasukan revolusi sepertinya akan relevan dengan cerita Wano Kuni sekarang. Karena kita mengetahui di Wano Kuni sekarang penduduknya mengalami penurunan mental. Ada yang mengalami stres berat sampai berniat membunuh anaknya. Dan di pasukan revolusi ada satu karakter yang bisa meningkatkan mental dan keberanian, yakni Belo Betty. Sehingga ini relevan dengan cerita di mana nantinya warga tidak lagi merasa takut dengan Kaido. Warga tidak hanya menunggu sang pahlawan mengalahkan Kaido, melainkan warga nantinya ikut bertempur untuk mengalahkan sang penjajah karena dorongan kekuatan dari Belo Betty. Selanjutnya, cerita juga memiliki kaitan dengan S yang memiliki kemampuan buah setan Merah-Merah Nomi. Dan saat ini Merah-Merah Nomi ada di tangan Sabo, yang mana Sabo berkaitan dengan pasukan revolusi. Sehingga kesimpulannya, dari One Piece chapter 1028, sepertinya sudah terkonfirmasi bahwa yang menjadi meriah dari perang Wano Kuni adalah karena perang ini bukan hanya dari dua arah, bukan hanya bajak laut versus bajak laut, melainkan ada pihak ketiga, yakni pihak pemerintah dunia. Dan ada kemungkinan mengenai pihak lain yang bisa saja datang ke Wano Kuni untuk ikut memeriahkan. Dan orang-orang yang memiliki kemungkinan besar untuk ikut serta di perang Wano Kuni adalah orang-orang yang berkaitan dengan organisasi Sword. Dan karakter yang berkemungkinan besar untuk ikut hadir adalah Fujitora atau Iso. Teruntuk pasukan revolusi, sepertinya itu adalah harapan yang tidak terlalu berharap lebih, karena kemungkinan pasukan revolusi untuk datang ke Wano Kuni cukup kecil, mengingat pasukan revolusi sendiri sedang menghadapi kesulitan, di mana Dragon membaca berita mengenai Sabo dan reaksinya adalah cukup terkejut. Kemudian untuk pasukan Grand Fleet kru topi jerami, mereka sebenarnya memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk datang. Namun kami berharap mereka tidak datang,
Karena kami sudah cukup puas melihat aksi mereka ketika di Dressrosa. Berbeda dengan para samurai serta suku Ming yang memang masih membuat kami penasaran mengenai kemampuan mereka. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.